Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, 2 tahun lalu gue udah pernah buat video tentang tips dan trik macOS. Nah, di video kali ini gue akan kasih beberapa tips dan trik tambahan karena udah beda 2 tahun dan macOS sendiri juga udah ada beberapa fitur baru. Jadi buat teman-teman terutama yang baru pertama kali pakai Mac atau yang masih belajar, semoga video ini bisa membantu kalian. Karena kali ini gue udah pilihin beberapa tips dan trik yang menurut gue cukup penting. Oh iya, untuk video kali ini gue akan contohinnya pakai macOS terbaru, yaitu macOS Sonoma. Tapi tenang aja, karena beberapa tips dan trik yang akan gue share di video kali ini juga sudah tersedia di macOS versi sebelumnya. Oke, pertama-tama kita ke bagian tampilan macOS dulu di bagian dock. Untuk dock di MacBook gue sendiri, gue atur dock ini supaya muncul ketika pointer mouse-nya gue arahin ke bagian bawah desktop, dan docknya ini akan otomatis disembunyiin kalau mouse-nya udah nggak lagi di area dock. Soalnya kadang kalau lagi buka banyak aplikasi, layarnya jadi makin rame karena ada dock, makanya gue setting supaya dock ini akan disembunyiin ketika lagi nggak dipakai. Nah, teman-teman tinggal atur aja di setting desktop and dock, terus nyalain setting yang namanya automatically hide and show the dock. Gue juga pernah dapat pertanyaan di kolom komentar, gimana caranya icon aplikasi di dock ini bisa ada animasinya, kayak diperbesar pas mouse-nya digerakin di area dock kayak gini. Nah, buat nyalain fitur ini, kalian tinggal atur aja setting magnification yang ada di bagian desktop and dock. Kalau kalian geser ke kanan, nanti animasi icon di dock ini akan makin diperbesar, jadi kalian bisa atur animasinya mau seberapa, tinggal digeser aja magnification-nya. Untuk bikin tampilan dock kalian tetap simple, nggak terlalu banyak, gue juga biasanya matiin setting Show Suggested and Recent Apps in Dock. Fitur ini gunanya buat apa sih? Nah, jadi kalau kalian nyalain setting ini, nanti di bagian kanan dock Mac kalian akan muncul garis pembatas buat bedain aplikasi apa aja yang kalian baru pakai, dan aplikasi yang memang kalian taruh di dock. Tapi supaya docknya nggak penuh banget sama icon aplikasi sampai ujung, gue lebih pilih matiin setting ini sih. Tapi kalau teman-teman mau supaya cepet ke aplikasi yang baru aja kalian pakai dan kalian udah tutup, nanti icon aplikasinya akan muncul di dock, jadi bisa langsung kalian buka lagi. Terus buat teman-teman yang mungkin belum tahu, dock di Mac kalian ini bisa kalian pindahin ke bagian kiri atau kanan layar kalau teman-teman nggak suka posisi docknya ada di bagian bawah. Untuk ganti posisi dock, kalian tinggal ke setting desktop and dock lagi, terus ganti yang position on screen. Pilihannya bisa di bagian kiri, bawah, atau kanan layar. Gue sendiri lebih prefer docknya ada di bagian bawah layar, mungkin karena udah terbiasa kali ya. Tapi gue juga pernah lihat ada orang yang setting docknya di bagian kiri layar. Jadi teman-teman bisa langsung coba aja supaya tahu yang mana yang lebih nyaman. Nah, masih di bagian tampilan Mac, gue juga rekomendasiin teman-teman buat pilih tampilan More Space seperti ini. Bedanya apa sih dengan tampilan yang default biasa? Jadi untuk tampilan More Space, icon aplikasi, teks, itu ukurannya akan jadi lebih kecil, sehingga lebih banyak yang bisa kalian lihat di layar. Dibandingkan tampilan default bawaan dari macOS sendiri, ukuran icon dan teksnya lebih besar, dan menurut gua lebih makan tempat. Terus juga pas baca artikel, kalian akan perlu scrolling lebih banyak dibandingkan tampilan More Space, karena ukuran teksnya juga lebih besar. Menurut gue yang tampilan More Space udah pas banget, bisa lihat lebih banyak dalam satu tampilan, dan ukurannya juga nggak terlalu kecil sampai susah dilihat. Terus buat teman-teman yang kerjaannya banyak berhubungan dengan editing, terutama soal warna, gue juga saranin kalian buat matiin setting Automatically Adjust Brightness dan True Tone yang ada di setting Displays. Karena menurut gue, kedua setting ini bisa mengganggu hasil editing kalian. Karena brightness layarnya bisa berubah, dan warnanya pun juga bisa berubah, menyesuaikan kondisi pencahayaan di sekitar kalian. Jadi kalau kalian lagi edit foto di rumah, terus mau lanjut kerjain di luar, misalnya di cafe, nanti warna layarnya akan berubah lagi, menyesuaikan dengan kondisi cahaya di sekitar kalian. Jadi lebih baik setting ini dimatiin aja. Tapi buat kalian yang kerjaannya nggak berhubungan dengan warna, fitur ini boleh banget kalian nyalain supaya pengalaman lihat layarnya bisa lebih nyaman. Next, ini ada fitur yang baru diperkenalkan di macOS Sonoma, yaitu kalian bisa taruh widgets di desktop Mac kalian. Sebenarnya selama ini juga udah ada widgets di macOS, tapi posisinya agak tersembunyi. Karena kalian perlu swipe 2 jari dari bagian ujung kanan trackpad ke arah tengah seperti ini dulu, baru widgetnya muncul. Dan sejak macOS Sonoma, sekarang widgetnya udah bisa ditaruh di desktop seperti ini. Untuk taruh widgets di desktop, teman-teman tinggal klik kanan aja, pilih Edit Widgets, lalu akan muncul aplikasi apa aja yang ada widgetnya, dan beberapa pilihan ukuran widgets. Nah, untuk widget di macOS ini juga bisa kalian taruh di mana aja di desktop, dan kalau mau dibikin rapi juga bisa. Misalnya ada 2 widget yang berdekatan, nanti akan ada garis pembatasnya supaya widgetnya bisa disusun dengan rapi. Dan bagusnya dari widget di macOS adalah widgetnya ini juga interaktif. Jadi pas diklik bisa langsung buka aplikasi widgetnya. Terus kalau misalnya aplikasi seperti Reminders, ini bisa langsung kalian klik dari widget kalau ada yang udah selesai. Terus untuk widget podcast juga bisa play atau pause langsung dari widget, dan sebagainya. Jadi widget di macOS bukan hanya sekedar untuk menampilkan informasi, tapi untuk beberapa aplikasi, widgetnya juga bisa interaktif.
Nah, teman-teman juga bisa pakai widget yang ada di iPhone kalian, walaupun aplikasinya nggak ada yang versi buat macOS. Tapi kalian perlu nyalain dulu settingnya di bagian Desktop and Dock, terus nyalain yang Use iPhone Widgets. Nanti pas kalian ke bagian Edit Widgets lagi, kalian bisa ketemu ada pilihannya juga buat aplikasi yang ada di iPhone. Tapi dari pengalaman gue untuk widget versi iPhone ini, tidak bisa interaktif. Walaupun kelihatannya kayak bisa diklik, tapi sebenarnya nggak bisa. Karena pas diklik, nanti ada tulisannya untuk lanjut buka aplikasinya di iPhone. Terus kalau gitu widgetnya buat apa? Nah, widget versi iPhone ini lebih ke arah buat menampilkan informasi. Jadi misalnya kalian pakai widget untuk pantau skor pertandingan sepak bola di iPhone, nah kalian juga bisa pakai widget yang sama di desktop Mac kalian seperti ini. Terus contoh lainnya, kalian juga bisa cek status pengiriman belanjaan kalian dari widget versi macOS. Walaupun nggak bisa interaktif, tapi lumayan berguna juga loh widget iPhone yang dipakai di macOS. Terus kalau teman-teman ada yang kepikiran, tapi kalau lagi buka banyak aplikasi, percuma dong pakai widget, karena ketutup juga sama Windows aplikasi. Nah, untungnya di macOS juga udah dikasih fitur Click Wallpaper to Reveal Desktop. Jadi walaupun kalian lagi buka banyak aplikasi, kalian tinggal klik wallpaper kalian di mana aja, nanti langsung Windows aplikasinya diumpetin dulu, dan kalian bisa langsung lihat semua widget seperti ini. Terus teman-teman juga bisa atur tampilan widgetnya supaya nggak mencolok dan mengganggu fokus kalian waktu lagi buka aplikasi, dengan cara setting widget stylenya yang otomatis. Jadi pas kalian ke tampilan desktop, tampilan widgetnya akan berwarna, dan pas kalian buka aplikasi apa aja, nanti widgetnya akan jadi warna monokrom, supaya nggak mengganggu fokus kalian. Kalian juga bisa atur kok, mau warnanya monokrom terus juga bisa, atau mau berwarna terus juga bisa. Next, buat teman-teman yang baru pakai macOS, kalian juga harus cobain fitur Hot Corners. Jadi simpelnya fitur Hot Corners ini semacam cara cepat buat lakuin sesuatu lewat bagian pojok layar kalian. Jadi misalnya kalau teman-teman arahin pointer mouse kalian ke pojok kanan bawah, bisa langsung buat Quick Note, atau ke pojok kiri atas bisa buat menampilkan semua window aplikasi yang lagi aktif. Nah, kalian bisa atur di bagian setting desktop and dock, terus klik yang Hot Corners, buat atur setiap area pojok ini fungsinya buat apa. Pilihannya juga lumayan banyak, bisa buat launchpad, screensaver, lock screen, quick note, dan sebagainya. Kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Kalau di MacBook gua sendiri, gua aturnya pojok kiri atas buat lihat semua Windows aplikasi yang lagi aktif, terus pojok kiri bawah buat launchpad, pojok kanan atas buat mission control, dan pojok kanan bawah buat quick note. Next, kalau di iOS, teman-teman bisa pisahin objek atau subjek di foto dengan background dengan cara ditahan seperti ini. Nah, kalau di macOS, kalian juga bisa. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik spasi aja buat quick preview foto yang mau kalian pisahin objeknya dengan background, terus kalian klik kanan di bagian objeknya, terus kalian arahin mouse kalian ke tulisan copy subject, nanti akan muncul animasinya seperti yang ada di iPhone. Terus kalau mau dipisahin dengan background, tinggal klik copy subject, lalu tinggal di-paste aja misalnya di Apple Notes atau aplikasi lain juga bisa. Atau cara yang kedua, kalian tinggal klik kanan file fotonya, terus ke bagian Quick Actions, dan pilih Remove Background. Nanti akan langsung dibuatin file baru yang backgroundnya sudah dihapus. Next, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, kalian bisa gabungin file video di QuickTime Player. Jadi ketika kalian buka satu file video lewat QuickTime Player, kalian bisa langsung drag video lainnya ke video yang tadi udah dibuka. Dan nanti dua video ini bisa digabung. Plus kalau kalian mau edit, misalnya mau cut bagian tertentu, kalian tinggal klik 2 kali di klip yang mau diedit, terus nanti bisa langsung trim. Kalau sudah, kalian tinggal klik done. Jadi kalian bisa edit video yang simple langsung dari QuickTime. Nah, untuk multitasking di macOS, yang pertama kalian bisa split screen untuk buka 2 window aplikasi sekaligus. Caranya tinggal klik dan tahan tombol hijau di pojok kiri atas window aplikasi yang lagi kalian buka, dan kalian bisa pilih mau windownya ditaruh di sisi kiri atau kanan. Nanti kalian juga bisa tambahin 1 window aplikasi lagi supaya bisa split screen. Untuk pilihan split screen dari macOS cuma bisa kiri atau kanan, jadi agak terbatas. Tapi kalau teman-teman mau lebih fleksibel, kalian juga bisa pakai aplikasi third party seperti Magnet yang berbayar atau Rectangle yang gratis. Jadi pilihan split screen-nya bisa lebih banyak, bisa atas bawah, terus satu window lebih lebar dari window lain, dan sebagainya. Pilihannya ada banyak. Selain itu, untuk multitasking kalian juga bisa manfaatin fitur Stage Manager. Jadi nanti tampilan desktop Mac kalian akan diatur supaya lebih fokus ke aplikasi yang lagi kalian buka, dan aplikasi lain yang lagi aktif akan ada di bagian sisi kiri layar. Nah, yang gue suka dari fitur Stage Manager ini adalah kalian bisa mengelompokkan aplikasi yang kalian mau kelompokin. Jadi misalnya aplikasi buat kerjaan kalian kelompokkan ke dalam satu grup seperti kalender, Safari, dan sebagainya. Dan kalian bisa kelompokin lagi aplikasi lain untuk tujuan yang berbeda seperti ini. Jadi kalian nggak perlu lagi buka aplikasinya satu persatu, tapi pas kalian klik, aplikasi yang udah kalian kelompokin tadi akan langsung muncul.
Menurut gue fitur Stage Manager ini fitur yang bagus dan cukup gampang cara pakainya. Jadi teman-teman bisa coba, siapa tahu bisa membantu buat multitasking. Next, untuk fitur yang berhubungan dengan ekosistem Apple, buat teman-teman yang punya MacBook dan iPad, kalian bisa jadiin iPad kalian sebagai layar tambahan buat memperluas atau mirroring dari Mac kalian yang istilahnya adalah sidecar. Jadi walaupun misalnya layar di MacBook kalian udah penuh, teman-teman juga bisa extend layar kalian ke iPad seperti ini, sehingga bisa buka aplikasi lain lagi, dan fitur ini juga seamless banget. Jadi kalau mau geser window aplikasinya tinggal digeser aja tanpa perlu kabel apapun. Plus kalian juga bisa gambar pakai Apple Pencil di iPad, dan gambar kalian juga bisa diupdate di MacBook. Yang menurut gue ini fitur yang keren banget sih. Untuk nyalain fitur ini, kalian search aja di System Settings, Sidecar, terus klik Advanced, dan nyalain ketiga settings ini. Atau bisa juga dengan cara ke Control Center, terus klik Screen Mirroring, nanti pilih iPad, dan kalian bisa tentuin mau buat mirroring atau separate display. Nggak hanya itu aja, kombinasi iPadOS dan macOS juga bisa lewat fitur Universal Control. Jadi teman-teman bisa pakai mouse atau trackpad dan keyboard di MacBook kalian untuk iPad. Dan ini juga cara kerjanya seamless banget. Yang penting Mac dan iPad kalian menggunakan Apple ID yang sama dan kompatibel buat fitur Universal Control. Nanti teman-teman tinggal drag aja trackpadnya dari MacBook ke iPad kayak gini, dan bisa langsung ketik dari MacBook juga. Selain itu, teman-teman juga bisa manfaatin fitur handoff untuk lanjutin buka aplikasi yang lagi kalian buka di device Apple lain, misalnya dari iPhone ke MacBook. Misalnya kalian lagi baca artikel di iPhone, terus mau lanjut baca artikelnya lewat MacBook, nanti akan muncul icon aplikasi yang lagi aktif di dock MacBook kalian seperti ini. Yang kalau kalian klik, langsung lanjut buka artikel yang kalian udah buka di device Apple sebelumnya. Fitur ini bisa dari iPhone ke MacBook atau iPad ke MacBook dan sebaliknya. Jadi bisa lanjutin kerjaan kalian di device Apple lain tanpa harus buka atau browsing lagi dari awal. Yang penting kalian jangan lupa buat nyalain fitur handoff yang ada di settings. Selain itu, kalian juga bisa main games dari iPhone dan ditonton dari MacBook seperti ini lewat fitur Screen Mirroring. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka gamesnya dari iPhone dan nyalain fitur Screen Mirroring yang ada di Control Center, terus pilih misalnya MacBook. Nanti kalian bisa lihat gamesnya langsung dari layar MacBook. Dan untuk Apple Watch, ini juga ada fiturnya nih yang berhubungan dengan macOS. Yaitu kalian bisa unlock MacBook dengan Apple Watch seperti ini. Jadi nggak perlu ketik password atau Touch ID, tapi bisa langsung unlock dari Apple Watch. So itu dia tips dan trik macOS yang udah diupdate sejak video 2 tahun lalu. Dan yang kali ini mungkin tips dan triknya sedikit lebih advance, lebih rumit dari sebelumnya. Tapi ya, semoga bisa membantu teman-teman supaya bisa mengerti macOS lebih jauh lagi dan bisa kalian gunakan dengan lebih maksimal. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!